perintah presiden kajian kita harus dibuka. Bahaya Wahabi terhadap persatuan di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratul mutaramin, para masyayikh, para kiai, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus Bapak Kepala Sekolah Pak Risdianto SE, Pembina Sekolah Kiai Haji Muhammad Lutfi Anas MAG, para Dewan Guru dan Asatid yang saya hormati, anak-anak sekalian, siswa dan siswi MA NO Pagaruyung. Bunyi hujan adalah tik-tik-tik, dingin angin sejuk rasanya. Ada banyak gadis yang cantik, tapi hanya orang Kendal yang aku cinta. Air mawar di dalam cangkir, disimpan di kendi, ditanam pohon jagung. Sedari awal hinggalah akhir, sayangku tercurah untuk anak-anak Pageruyung. Alhamdulillahirabbil alamin, pagi hari ini saya bisa sowan Madrasah Aliyah NU 08 Pageruyung. Pageruyung itu apa Pak? Kecamatan. Saya sowan dalam kapasitas melaksanakan perintah dari Bapak Presiden untuk memberikan wawasan kebangsaan kepada siswa didik, di mana ada banyak penelitian dan survei yang menyebutkan usia rentan terpapar radikalisme dan intoleransi serta memiliki pemahaman yang salah terhadap kebangsaan itu justru terjadi di usia pelajar dan mahasiswa. Apalagi kalau sampai pola pikir dan mindset itu terjadi di kalangan pelajar Nahdien. Tentunya ini tidak kita harapkan. Maka berangkat dari situlah kemudian muncul orasi kebangsaan. Gerakan dengan tagline gerakan moderasi, berbangsa dan beragama yang happy dan menyenangkan. Terima kasih Pak Kepala Sekolah dan seluruh sivitas akademika MANO 08 Pageruyung atas penerimaannya. Saya datang inisiatif disponsori oleh Kadin Indonesia. Karena saya yakin kalau yang undang Pak Kepala Sekolah pasti tidak punya anggaran. Nggak usah hilang pun sudah kelihatan. Adik-adik sekalian, kita hari ini berada di bulan Muharram yang ditandai dengan berpindahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW
dari Mekah ke Madinah yang kemudian kita kenal dengan peristiwa hijrah. Ada 6 semangat dari hijrah yang harus kita ketahui pertama. Yang pertama adalah i'tiqadiyah. Kemudian adalah sound systemnya. I'tiqadiyah, ta'abudiyah, kemudian akhlakiyah, akliyah, usrawiyah, dan ijtimaiyah. 6 semangat ini yang harus kita pahami, mengerti, dan ditune-up di bulan Muharram ini. Yang pertama kita berbicara tentang i'tiqadiyah. Dulu zaman Mas Dedi pra-Islam, Deddy Corbuzier, salah satu pertanyaan yang disampaikan kepada saya adalah beliau bertanya tentang konsep iman bagi orang Islam. Waktu itu dia bertanya, Gus, iman itu apa? Saya jawab dalam pembahasan kitab Jawahirul Kalamiyah, kitabnya anak ibtidaiyah. Mawal iman, di situ disebutkan huwa al-imanu huwa anna taqida annallah subhanahu wa ta'ala muttasifun bijami'i sifatil kamali wa munazzahun bijami'i sifatin nuqsani. Yang namanya iman itu adalah meyakini, mengiktikadi bahwa Allah itu disifati dengan semua sifat kesempurnaan dan dibersihkan dari semua kekurangan. Nah, dalam konteks Muharram, i'tikad ini apa? Bahwa bangsa yang besar itu adalah bangsa yang berketuhanan. Makanya kenapa dalam karakter Pancasila, sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Di sini berarti apa? Bangsa Indonesia memahami bahwa bangsa ini adalah bangsa yang beragama. Indonesia bukan negara agama, tapi sangat agamis. Bukan negara Islam, tapi sangat Islami. Nah, dan karakter orang yang beragama itu apa? Toleran. Ketika berbicara bangsa Indonesia, berarti apa? Berarti kita harus memahami bahwa bangsa ini adalah bangsa yang majemuk. Bangsa ini adalah bangsa yang multikultur, bahkan multi agama. Sehingga kenapa kemudian Nahdlatul Ulama mengajarkan kepada kita paham wasatiyah? Dasarnya wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Menjadi pribadi yang wasatiyah. Adik-adik santri coba Anda lihat, khairul umuri awsatuha. Kalau saya bawa tongkat ini saya bawa tongkat itu bukan untuk gaya-gayaan, tapi karena saya pengen memberikan idkhalus surur kepada almarhum Ki Entus Susmono, yang mana dulu beliau sebelum meninggal memberikan tongkat ini kepada saya sebulan sebelum beliau meninggal dunia. Lah tongkat ini saya bawa Pak Kepala Sekolah. Kalau pengajian saya ada pahalanya, saya berharap mudah-mudahan Ki Entus dapat jariahnya. Jadi tujuannya hanya untuk itu. Tapi banyak orang salah paham. Begitu saya naik panggung bawa tongkat kacamata, orang langsung bilang, wow, si buta dari buah hantu. Padahal tujuannya itu. Jadi kalau mungkin yang sepuh-sepuh ngerti Ki Entus ya. Kalau anak muda mungkin belum tahu yang kecil-kecil. Pak Kepala Sekolah tahu ya Ki Entus ya. Jadi kalau saya ngaji ada pahalanya, mudah-mudahan beliau dapat jariahnya. Amin. Makanya kalau Pak Kepala Sekolah pengen dapat jariah dari saya ya kasih apa gitu. Tapi kayaknya nggak mungkin deh. Yang namanya wasatiyah itu begini. Wasat itu tepat di tengah-tengahnya. Pola beragama Islam di Indonesia yang paling ideal adalah moderat, wasatiyah. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri.
Tidak terlalu miring ke kiri atau miring ke kanan. Ini namanya wasatiyah. Nah, itikad dalam hal ini apa? Bagaimana kemudian Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika peristiwa perintah hijrah itu terjadi, Nabi Muhammad yang pertama memahami betul bahwa perintah ini dari Tuhan. Makanya gak ada la syakka, tidak ada keraguan, la raiba. Ini perintah Tuhan, ya harus saya jalankan. Makanya begitu beliau hadir, tindak dari Mekah ke Madinah, gak ada keraguan apapun. Nah, karakter anak bangsa hari ini harus punya itikad yang besar. Karena apa? Zaman yang kita hadapi hari ini sangat-sangat ekstrim. Sangat-sangat berbeda dibandingkan masa kecilnya dulu Bapak Kepala Sekolah Risdianto SE, sarjana mosok edan SE soyo edan. Masa siswa zaman sekolah dulu Pak Risdianto, nyuwun sewu Pak Risdianto umurnya berapa Pak? 43. Tak pikir 60 ya Pak. Kita era ini tua banget ke baru 43. Jadi sama saya selisih setahun. Saya 42, besok tanggal 5 Agustus. Jadi ini bulan lahir saya Agustus. Leo saya Pak. Makanya orangnya ganteng. Ya 11-12 lah dengan Pak Risdianto. Kalau dilihat dari pucuk Monas. Apa bedanya Gus Miftah sama Pak Risdianto? Sama-sama gemuk. Bedanya kalau saya gemuk rekeningnya, Pak Risdianto gemuk perutnya. Yang bilang masuk kayaknya dendam banget sama kepala sekolah. Dulu zaman Pak Risdianto, zaman saya itu teknologi umpamanya itu belum sedahsyat sekarang. Saya hakul yakin zaman Pak Risdianto SMA itu belum ada HP. Saya itu megang HP selesai kuliah. HP yang antenanya tinggi. Dulu itu HP cuma 2. Kalau jenis kelaminnya cowok sama cewek. HP cewek ada HP Nokia Kolopatin. HP cowok ada CMN. Yang anak-anak generasi sekarang nggak tahu. CMN. Waktu itu belum ada iPhone, belum ada BlackBerry, Nokia Pak. Nokia itu dulu kalau Anda ingat slogannya apa? Connecting the people. Jadi mendekatkan yang jauh. Tapi hari ini fungsinya sudah berubah lagi gadget ini. Kalau dulu mendekatkan yang jauh, kalau sekarang menjauhkan yang dekat. Pak Risdianto sama istrinya di kamar. Pak Risdianto pegang HP, istrinya pegang HP. Istrinya Pak Risdianto chatting sama siapa? Pak Risdianto buka channel apa? Padahal di ruangan yang sama. Jadi istrinya traveling, Pak Risdianto juga traveling kemana-mana. Sekarang mbah-mbah saja masih punya Facebook. Saya punya follower Facebook itu usianya 60 tahun. Karena memang Facebook itu usianya agak matang. Beda dengan TikTok, itu Gen Z. Kalau Instagram itu anak-anak milenial. TikTok rata-rata Gen Z. Kalau Facebook, bapak-bapak ini rata-rata Facebook. Nah ini ada mbak-mbak usia 60 tahun. Jam 11 malam update status jandanya. Apa statusnya? Ada nggak yang mau jadi imamku? Wow. Padahal janda usia 60 tahun. Akhirnya saya komentari, ya saya nggak bisa ngaji kemana-mana Pak. Cuma di kantor toh.
Nanti Risyanto mau ketemu saya, protokoler. Siapa yang mau ketemu? Pak Risyanto. Wong sing ini kayak aku ora kenal, aku yang ngomong. Ini masalah etik, Pak. Akhirnya Nabi Musa dikejutkan. Lah bangsa Indonesia ini harus punya etika besar. Maka ketika saya ceramah di hadapan presiden yang acara forum investor itu, saya bilang, ketika ada ancaman Indonesia tahun 2023 diancam dengan resesi global, isu besarnya. Saya waktu itu bilang di hadapan para investor dunia, qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, sekali-kali musibah itu tidak akan pernah menimpa kami illa ma kataballahu lana, kecuali yang telah Allah tetapkan bagi kami. Nggak usah takut dengan resesi, saya bilang. Bangsa ini bangsa yang besar. Bangsa Indonesia bangsa yang mandiri, terutama ibu-ibu bapak-bapak yang tinggal di pedesaan. Kita kurang apa, Pak? Mangan sego ya berase dewe, mangan sayur sayure dewe, mangan buah buahe dewe, mangan pitik pitike dewe, mangan endok endoke pitik goblok gitu. Kita nggak perlu takut. Lah, berarti apa? Etikotnya ini yang harus dibenahi. Maka Pak Jokowi waktu itu bilang, bener Gus, bener. Akhirnya hari ini terbukti, Pak. Banyak negara yang bangkrut, contoh Malaysia. Dulu Malaysia itu diklaim lebih kaya dibandingkan Indonesia, Pak. Sekarang Perdana Menterinya Anwar Ibrahim ngundang Pak Jokowi belajar ekonomi Indonesia. Makanya kalau kondisi seperti ini, hari ini banyak orang yang menghina presiden, saya sakit hati. Kayak yang terbaru, Rocky Gerung mengatakan presiden Indonesia itu bajingan tolol. Ini mulut sampah. Pertanyaan saya sederhana, apa yang Rocky Gerung sudah lakukan untuk Indonesia? Apa yang dia perbuat untuk Indonesia selain sebagai provokator? Nah, saya juga provokator, tapi provokator kebaikan. Saya sebagai anak bangsa, Pak, nggak terima gitu. Bagaimanapun, hampir 10 tahun Pak Jokowi mimpin, ya masa nggak ada baik-baiknya sama sekali? Nggak mungkin, Pak. Harun ar-Rasyid, salah satu khalifah terbaik, itu pernah ditangis sama ulama keras. Ulama ini mengatakan apa sama Harun ar-Rasyid? Ya khalifah, ini nasihullah, saya ingin menasihati Anda. Famusaddidun alaika, tapi sorry, nasihat saya agak keras. Fala tajidanna fi nafsika alayya say'an, tolong Anda jangan marah dengan saya. Apa jawaban Harun ar-Rasyid? Innallaha ta'ala qad arsala man huwa khairu minka ila man huwa syarru minni. Allah pernah mengutus orang yang lebih hebat dibandingkan Anda kepada orang yang lebih jelek dibandingkan saya. Siapa, Pak? Harun dan Musa diutus kepada Fir'aun. Harun dan Musa lebih hebat dibandingkan kamu, wahai ulama keras. Diutus kepada orang yang lebih jelek dibandingkan Harun ar-Rasyid. Siapa? Fir'aun. Tapi Anda tahu, kata Harun ar-Rasyid, apa yang dikatakan Allah kepada Harun dan Musa? Hei Harun, Musa, faqula lahu qawlan layyinan. Kamu jangan ngomong keras sama Fir'aun, ngomong sing halus. Pertanyaan saya sederhana, apa Pak Jokowi iki luwih elek tinimbang Fir'aun? Kok kita mengatakan presiden bajingan tolol? Logikanya di mana? Apalagi sekelas Kiai Ma'ruf, keturunan Syekh Nawawi Al-Bantani. Kita kalau ngeritik Wapres gak ada fungsi, Wapres gak ada manfaat. Kualat loh Pak, Syekh Nawawi Al-Bantani. Sesuai Pak Risyanto, Al-Kendari
tinggali. Ini ngomong itikot. Bangsa ini hari ini mohon maaf menjadi bangsa besar. Makanya Pak Jokowi bilang 15 tahun ke depan Indonesia punya golden age, usia emas yang akan membawa bangsa ini 4 besar ekonomi dunia. Nah, maka kita sebagai rakyat itikotnya coba jangan sampai kalah dengan otak-otak seperti Rocky Gerung. Kita beragama, dia nggak beragama kok. Masa orang beragama kalah sama orang tidak beragama? Rocky Gerung kan nggak beragama. Jadinya cuma provokator. Maka 2023 saya bilang waktu itu, kita nggak usah takut. Goals ini demografi, pertambahan penduduk besar, justru jadi peluang. Apalagi ada orang NU. Artinya apa kalau bonus demografi? Semakin banyak orang itu semakin banyak peluang. Maka kamu orang NU gak usah takut. Kalau banyak orang berarti akan semakin banyak orang mati. Kalau semakin banyak orang mati akan semakin banyak tahlilan. Risdianto semakin gemuk. Ngopo we? Tahlilan toh. Mongan mangan mongan mangan mongan mangan. Nah, artinya apa? Ya kalau mau ganti presiden 10 kali, 20 kali, 100 kali. Kalau kita sendiri rakyatnya nggak mau berubah, ya nggak bisa berubah. Kan begitu. Tapi yang lucu mbak saya, mbak, enak zaman Pak Jokowi apa zaman Pak Harto? Enak zaman Pak Harto nih. Lah kok ngoten mbak? Oh, zaman Pak Harto mbiyen mbahmu itu sinom. Saya ke zaman Pak Jokowi wis tuwa. Ya saya bilang, ya mbak boleh sing nom nek matamu kuwi. Ini kok, ini saya mau ngomong 6 baru 1 sudah jam 11. Karena saya mau tanya jawab sama anak-anak. Nah, kalian tanya soal kebangsaan sama saya. Satu pertanyaan saya kasih kaos sama uang 300.000. Mana uangnya disiapkan? Hei, ajudanku. Ini, minta uang. Ojo jalur Risdianto kere kok, jangan. Ah, tak siapin deh. Ayo mas, dipandu tanya jawab. Jawab bang. Ini saya nyari bang. Cowok cewek, cowok 2, cewek 2. Cewek. Bang, mohon izin turun ya pak ya. Guru juga boleh. Boleh. Siap. Tak cari dulu bang. Siswa dulu. Siswa dulu. Ini yang main cek nih bang. Main cek. Maju. Sini. Bang langsung. Ceweknya 2. Cewek 2. Cewek sini. Pojoki. Daripada tulanan HP lagi. Lagi. Berdua. Sini. Ayo. Namamu siapa? Wis muni ramos rasa masuk kaya tua masjidmu. Nama saya Yudhistira Rizky Maulana. Rizky Maulana. Yudhistira Rizky Maulana, panggilannya Kudis. Kamu kelas berapa, Dis? Kelas 12 SMA. 12 SMA. Cita-cita pengen jadi apa? Cita-cita saya pengen jadi pengusaha. Pengusaha apa? Ya pengusaha apa? Pengusaha yang sukses. Lah, copetnya ya sukses di ya satu kaki kamu jadi pengusaha ceker. Jelantah gede, ceker. Apa Dis pertanyaannya? Kan tadi Gus bilang bahwa Ngomong sopo aku paham radikalisme itu lebih rentan terpapar
pada generasi muda. Nah, strategi kita untuk bagaimana cara mereka biar tidak terpapar paham radikalisme lagi, Gus. Kamu nak tanya, Dis, kira-kira gurumu di sekolah mengajarkan radikalisme enggak? Tidak. Kok iya, kok kita ajar lah, ya orang kok. Siapa sih ngajar kayak ini? Nggak ngajar. Guru-gurumu mengajarkan radikal enggak kepada kamu? Tidak. Enggak. Pertanyaan saya begini, kira-kira anak-anak itu terpapar paham radikalisme biasanya dari mana? Yang ngajar. Yang ngajar. Si ngajar siapa tak ajar bang gue? Bukan. Biasanya anak-anak itu sekarang gini, kurikulum sekolah bagus, orang tua nasihatnya bagus, kok masih ada yang terpapar itu dari mana? Dari medsos, lihat potongan video ngaji di TikTok, dari ustadz-ustadz yang keras dan lain sebagainya. Makanya anak-anak medsosnya itu harus difilter. Kan sekarang mohon maaf, tontonan itu berubah Pak, nyuwun sewu ya, trafficnya begini. Dulu TV, pindah ke YouTube, muncul Facebook, pindah lagi ke Instagram. Sekarang traffic paling tinggi itu TikTok. Loh, saya itu ngerti, karena kebetulan saya ini aktivis media sosial. Kemarin ada survei Jayabaya College tentang dai yang paling disukai di Indonesia. Ada hasilnya. Nah, kita lihat. Nah, ini ulama dan dai pilihan netizen Indonesia 1 Januari 2023 sampai 8 Juli. Nomor 1 12,5%, 12,8%. Yang paling disukai adalah Gus Miftah. Dulu Pak, dulu 5-7 tahun yang lalu, itu yang di atas semuanya Ustadz Wahabi Pak, Salafi Wahabi. Sekarang kita bersyukur dai-dai NO itu bisa diterima dengan baik. Cuman persoalannya begini, kenapa orang-orang keras itu mereka begitu semangat, begitu getol? Karena dimanapun itu kalau minoritas itu pasti mereka akan berjuang lebih. Lah, masuknya radikalisme ke kalangan pelajar itu rata-rata dari media sosial. Makanya anak-anak saya sampaikan, ikutlah pendapat ahli, jangan ikut-ikutan orang yang ahli berpendapat. Karena semua orang sekarang bisa berpendapat sendiri, diposting sendiri. Apalagi sekarang jadi viral tuh gampang. Maka Yudis, kalau kamu besok viral, saya kasih tahu, viral lah dengan prestasi, bukan sensasi. MANU Santri NU itu sebagai problem solver, bukan troublemaker. Iya, santri NU itu harus menjadi trendsetter, tidak hanya follower. Sekarang kan apa-apa viral Pak. Yang saya khawatirkan adalah ustadz-ustadz yang keras itu viral, sehingga akan dilihat. Makanya kenapa toh? Kita itu kalau bikin acara orang NU, tolong rajinlah diposting. Wah, nanti dibilang gak ikhlas Gus, tak kasih tahu. Kalau kebaikan-kebaikan yang kita lakukan tidak diposting, maka di TikTok itu yang FYP semuanya keburukan. Tahu FYP kan Bu? For your page. Kalau Pak Risdianto tahunya FPI. FYP, bukan FPI Pak Risdianto, FYP. FYP itu kalau kita nggak mau posting kebaikan, maka yang FYP semuanya orang-orang di luar kita. Diposting, kebaikan itu diposting. Boleh kok, apa kata Imam Al-Ghazali? Apakah pamer? Enggak, tergantung dia bisa menjaga hatinya apa enggak. Orang baik itu harus diposting, kalau enggak isinya orang buruk. Sama aja saya bilang, Gus, boleh nggak orang baik berpolitik? Justru orang baik harus berpolitik. Karena kalau nggak ada orang baik yang berpolitik, isinya politikus jelek semua. Sama Pak, kita tuh berbuat baik, tolong diposting. Supaya apa? Tontonan anak kita ini tidak terpengaruh. Apa pertanyaannya, Mbak Yudis? Mbak Yudis. Miak Pak.
Apa ciri-ciri orang yang sudah terpengaruh radikalisme? Oke, api. Ciri-ciri orang yang sudah terpapar radikalisme. Mas Mesek, coba ditampilkan bagian yang itu. Ini loh. Terpapar radikal. Tidak menerima khilafiyah. Ciri umum dari orang yang berpaham radikal adalah tidak mengakui perbedaan pendapat antar ulama. Mereka hanya mengambil satu pendapat dan mengatakan paling benar, yang lain salah. Yang kedua, tidak punya dasar keilmuan. Pokoknya sungtoni boster, paton muni do bose banter. Becak tanpa pil, paton jeplak tanpa mikir. Ya kan? Ban becak tanpa pelet, paton jeplak yang nganggo utek. Kalau kata Yudis, gajah dibelangkoni, orang sedeng. Kemudian yang ketiga cirinya adalah eksklusif. Suka eksklusif dalam berkelompok dan cenderung merasa kelompoknya saja yang berada di jalan yang lurus, yang lain salah. Pokoknya pemegang kunci surga hanya dia loh. Yang lain cuma nunut. Anti Pancasila. Kelompok radikal biasanya akan menentang ideologi Pancasila karena dianggap salah dan tidak menerapkan syariat Islam. Kemudian yang kelima, memusuhi orang yang beda agama. Saya itu ceramah di gereja, langsung Miftah kafir. Masih ingat ceramahnya Gus Miftah di gereja Jakarta Utara? Bulan Ramadan, ada yang lihat videonya? Neta kasih lihat di videonya. Aku memegang tasbih dan kamu memegang salib. Di saat aku beribadah di Istiqlal, namun engkau ke katedral. Di saat biomu tertulis Allah Subhanahu wa Ta'ala dan biomu tertulis Yesus Kristus. Di saat aku mengucap Assalamualaikum dan kamu mengucap selalu. Di saat aku mengeja Al-Quran dan kamu mengeja Alkitab. Kita berbeda saat memanggil nama Tuhan. Tentang aku yang mengadakan tangan dan kau yang melipatkan tangan saat berdoa. Aku, kamu, kita. Bukan Istiqlal dan katedral yang ditakdirkan berdiri berhadapan dengan perbedaan namun tetap harmonis. Andai saja mereka memiliki nyawa, apa tidak mungkin mereka saling mencintai dan menghormati antara satu dan yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini waktu itu sehari setelah keluar dari gereja diposting sama Mas Deddy Corbuzier, sehari ditonton 7 juta kali, dikomentari 100.000 kali. Semuanya menghina saya, membuli saya, Miftah kafir. Saya ditanya sama wartawan, gimana Gus? Ora masalah, sahadat meneh. Repot amat kamu. Sekarang gampang banget jadi ngafir wong. Alasannya saya dikafirkan apa? Masuk tempat ibadah agama orang lain. Berarti orang Kendal banyak yang kafir. Karena sering masuk Candi Borobudur dan Prambanan. Mudar apa ya? Tapi kamu tahu nggak? Gara-gara saya ceramah ini, puluhan orang masuk Islam melalui Gus Miftah. Saya itu hampir setiap pengajian pasti ada yang masuk Islam, hampir pasti. Terakhir kemana malam minggu pagi di pondok saya, 4 orang bersahadat. Ratusan hari ini yang sudah masuk Islam melalui Gus Miftah. Dari nama-nama beken, artis, orang biasa, pejabat. Salah satu yang paling fenomenal, DJ Katy Butterfly dari Thailand. Itu kalau nge-DJ hanya kotangan sama sempakan tok. Dia ketemu saya, Pak, masuk Islam. Nania Yusuf Idol, juara 4 Indonesian Idol tahun 2009, angkatannya Judika. 2011 dia murtad. 2021 ketemu saya. Sebulan masuk Islam. Lah orang yang biasa mengislamkan orang kafir kok dikafir-kafirkan, kan goblok. Sementara kamu hanya mengkafir-kafirkan orang Islam. Dakwanya Nabi itu mengislamkan orang kafir, bukan mengkafirkan orang Islam. Nabi Muhammad itu lemah lembut, lah hadisnya malah dalili aku untuk mengkafirkan saya. Dan Anda tahu, gara-gara saya ceramah itu, saya dapat undangan untuk berbicara anti radikalisme dan intoleransi. Siapa yang undang saya?
wali kota Los Angeles, Amerika Serikat. Makanya saya itu bangga jadi orang NU. Saya punya guru Mbah Dim almarhum. Mbah Dim itu orang yang sangat membela saya ketika saya diajar gara-gara ceramah di gereja. Mbah Dim sakit itu saya datang sembuh karena cintanya beliau ke saya. Sampai beliau meninggal nggak sakit lagi. Tanya Gus Alam. Beliau selalu membela saya. Beliau mengatakan sama saya apa? Miftah itu role model qalilum minal yakin khairum min kasirin minal ilmi wal amal. Dua ini titik tapi yakin manfaat. Mereka beliau bilang, wih, kudune sing rumangsa ngalim ki isin karo Gus Miftah. Gus Miftah sing ra ngalim ya payu manfaat kok. Kowe ngalim ora payu ora manfaat. Lho, mulai saya wah Miftah goblok berapa kok payu. Kowe ngalim ora payu. Orang ngalim bolak-balik diundang Pak Presiden. Terakhir saya diundang bulan Ramadan, forum silaturahim ketua umum parpol. Semua ketua parpol, ada Pak Prabowo, ada Caimin, ada Pak Presiden. Saya diminta ceramah di hadapan Presiden. Oh gagah. Kon ngimami sholat duhur, maka jam itu Indonesia dalam genggaman saya. Karena yang mimpin saya bukan Pak Jokowi, mimpin sholat. Pak Jokowi manut sama saya. Saya mau sholat bilang luruskan dan rapatkan softnya di dalam sholat. Pak Jokowi jawab, enggih Gus, bagus. Saya bilang. Masuk. Jadi benar ya. Tadi ciri-cirinya tadi. Ya, masing-masing 300.000. Cair. Kaosnya mana kaosnya? Kaosnya Kadin. Kamu tak kasih uang untuk beli apa? Ditabung, bagus. Kalau ada uang ditabung, jangan dicelengi. Itulah alasan kenapa ada bayi tabung, gak ada bayi celeng ya. Bebek sofa. Ngapain kowe iki? Kalau saya ngadung kowe, nyokekno sofa. Dis, Mas kawin ya? Iya. Kamu berharap ya akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. Siapa? Adit lah, Adit. Siapa? Mbak Sawo mau? Mia. Mbak Mia Audina. Kok kamu lagi yang ngasih mas kawin? Dibuka kaosnya, difoto itu loh. Kok ganteng men sopot ini? Oh, asik. Tepuk tangan sekali lagi. Ya, tenang. Satu lagi, Makasih. satu cowok, satu cewek. Satu. Saya mau ke party soalnya jam 2 Siap. nyampe sana. Tabu. Yang tadi sempat nggak jadi mana? Cewek, monggo. Satu cewek, satu cowok. Satu cewek, sini. Yang sempat nggak jadi. Oh, udah nyampe sini. Oh, sudah. Nggak jadi. Yang sana nggak jadi. Cowok, mana Cowok. Itu masih. Sini. Ayo, wes pokoknya lus. Iya. Ya. Wes kok malah mikir cekel gitu. Jenengmu sapa? Nganggo mic, Cok. Pakai mic, langsung. Siapa? Ahmad Faza Alfa. Ahmad Faza Alfa. Faza Alfa. Namamu bagus, tidak sebagus wajahmu ya. Kelas berapa Faza? 11. 11. Cita-cita? Jadi seperti Gus Miftah. Kenapa pengen jadi kayak Gus Miftah? Kenapa? Keren gitu ya? Apalagi alasannya? Duitnya oke kan? Ya, Oh, cangkemmu. Ya, semoga-moga saya punya kayak Gus Miftah. Jadi setelah pengajian, mau itu hasanah,
akan disampaikan oleh sahibul fadilah wal karamah wal maksiyah, Ustadz Fazan, spesialis mandi jinabah. Apa aja pertanyaannya aja? Bagaimana cara kita mengatasi paham radikalisme yang terjadi pada zaman sekarang? Lah mesti pakai karo bae mau, kan aku ngoke kok kowe. Sudah kamu aja tak tanya. Tanya. Sebutkan 7 nama pahlawan, ngono ya, mengerti ya. Insinyur Soekarno, No, Muhammad Hatta, kata Pangeran Diponegoro, Penegoro. Ayo. Kristianto. Krisdianto, Alah, Roman. Ki pahlawan opo yang ini? Ya. Pahlawan ki wis mati. Bola dino Pak Resianto berarti ki ndongake Pak Resianto mati. Aku ngerti ngopo kowe pengen Pak Resianto mati. Kowe seneng karo bojone Pak Resianto to. Siapa lagi? Baru 3. Ki Hajar Dewantara, Ki Hajar Dewantara. Syed Sultan Hamengkubuwono IX, Terus Era Kartini, Era Kartini. Matane delok rono. Apa nek? Apa? Sing cewek. Ngomong Megawati tak ajar nih. Presiden Megawati. Siapa nek? Pendiri NU sapa? Hasyim Asyari, Hasyim Asyari, Ki Haji Hadratus Hasyim Asyari. Ora Hasyim Asyari lah sopan. Hadratus Hasyim Asyari. Yo sini pertanyaane. Kowe nyebut Diponegoro, nama asli Diponegoro. Lah iso 1 juta komplit. Ya, orang ngerti ya. Nama aslinya adalah ini pengetahuan Pak sejarah dan benar-benar enggak gagal paham dengan sejarah. Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Antowiryo Mustahar Heru Cokro Senopati Engalogo Sayyidin Panotogomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa Pahlawan Goa Selarong Pangeran Diponegoro. Saya gini wae. Mau ulangi 500. Ayo. Efek Diponegoro lah. Memang menyebut Ki Hajar Dewantara, nama asli Ki Hajar Dewantara. Yang punya slogan ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa, tut buri handayani. Pasangan tut buri mbahayani. Sapa nama aslinya? Nama aslinya Suwardi Suryoningrat. Kuwi santri, tapi ditutupi kesantriannya supaya tidak dibunuh sama Belanda. Kamu tadi ngomong Kartini. Kamu tahu siapa nama asli Kartini? Nama aslinya adalah Harum. Putri Indonesia. Harum namanya. Bisa kentir melu aku. Kalau kamu tahu sejarah ya. Saya ingin sebutkan 5 nama menteri. Menteri Keuangan. Ngerti Pak, kalau dulu kita tahu Pak. Menteri Keuangan. Orang ngerti. Oke, coba. Oh, Sejak kapan Pak Prabowo Menteri Keuangan ngarang wae. Menteri Pertahanan, Cok. Menteri Keuangan Prabowo. Pak Prabowo ini calon presiden Menteri Pertahanan. Menteri apa sih gampang? Apa? Menteri Perdagangan. Zulkifli Hasan, Ya benar. Kamu ngefans sama Pak Zulkifli ya Pak hafal. Zulkifli Hasan. Menteri Sekretaris Negara. Menteri
So apa? Aku gerung menteri. Pak Pratekno. Ya naik Pak Pripun iki, Mbak. Aku esok dadi menteri, aku dadi presiden, kowe dadi menteri. Menteri Negara Urusan Khusus disingkat Menrakus. Wis rapal meneh. Wis, kowe maca Pancasila. 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 Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua, Kemanusiaan yang adil dan beradab. kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga, Persatuan Indonesia. persatuan Indonesia. Empat. Empat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan kayaknya yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. dalam Betul? Taatlah kepada guru-gurumu. Insya Allah kamu akan mendapatkan pelajaran dan pengajaran yang baik dari guru-gurumu. Terima kasih Pak Risdianto atas sambutannya. Sekali lagi tepuk tangan untuk M. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibil taufiya Allah yasin habibillah. Jalan-jalan di pedesaan, desanya aman bersih terjaga. Sucikan hati, tetapkan iman. Merah putih melekat di dada. Demi keutuhan NKRI, demi keutuhan NKRI. Undang-undang Gus Miftah, Paris Dianto lumayan gagah. Ana gajah mangan deli, najan gagah wetenge gede. Terima kasih, kita foto bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.